Selanjutnya kita akan masuk kepada INM identifikasi pasien. Nah, untuk INM identifikasi pasien juga tidak ada revisi sama sekali dengan apa yang kami sampaikan sebelumnya. Di sini saya hanya ingin menggarisbawahi siapa yang menjadi populasinya, ya. Populasinya adalah Bapak dan Ibu silakan baca pada ketentuan keempat bahwa besaran populasi ditentukan pada mereka yang melakukan aktivitas pada huruf A sampai dengan C. Ya, itu dulu dihitung. Jadi bukan semua karyawan yang ada di puskesmas langsung kita masuk ke dalam populasi. Kenapa? Kebetulan yang terpilih misalnya setelah kita lihat ternyata yang melakukan proses di angka 4 itu jumlahnya hanya 20, ternyata karyawannya puskesmas ada 40 dan yang terpilih ada 38 Bapak dan Ibu, maka Bapak dan Ibu akan kesulitan melakukan penginputan data. Kenapa? Tidak mencukupi sampelnya. Kenapa? Karena memang jumlah besar sampelnya tidak sama dengan yang seharusnya. Ya, jadi saya ulangi, untuk identifikasi pasien, Bapak dan Ibu tolong lihat ya, perhatikan huruf A sampai dengan C sebelum kita menentukan besaran sampel. Oke, selanjutnya kita kembali lagi seperti yang saya sampaikan, INM APD, INM identifikasi pasien wajib menggunakan hitung sampel Slovin, ya. Jadi sebelum masuk ke dalam INM identifikasi pasien, klik dulu hitung sampel. Prosesnya sama, di sini itemnya juga mulai dari pilih indikator, masukkan populasi, selanjutnya jangan lupa klik hitung, kemudian akan muncul hasilnya, dan terakhir adalah simpan. Nah, untuk memastikan supaya kalian tidak salah ya lagi, Bapak dan Ibu ketika klik hitung, pastikan apakah benar ya sebelum klik simpan sama dengan tadi APD. Karena ketika Anda sudah klik simpan, maka Anda tidak ada lagi akses untuk melakukan edit. Nah, kalau klik hitung akan hanya muncul di datanya, oh segini, saya make sure ya, oke benar nih jumlahnya, baru kita klik simpan. Khawatirnya kita salah memasukkan populasi APD, kita masukkan ke identifikasi pasien. Apakah kemungkinan itu bisa terjadi? Bisa Bapak dan Ibu, misalnya kita lagi tidak fokus, kita salah memilih, kemudian ternyata kita tertukar sampel. Ya, nah ini mohon tidak terjadi. Nah, jadi kalau saya bisa boleh menyarankan Bapak dan Ibu punya seperti checklist memastikan setelah saya klik masukkan populasi, saya klik hitung, saya pastikan angkanya lagi, saya lihat dulu data saya yang ada di kertas sesuai atau tidak di dalam sesuai dengan di aplikasi. Kalau sudah sesuai baru saya klik simpan. Ya. Jadi kalau sudah klik simpan akan muncul datanya nanti di bawah. Sama ya Bapak dan Ibu. Oke. Kita masuk ke tata caranya, bagaimana kita melakukan pengukuran identifikasi pasien. Ya, prosesnya sama, ini adalah yang populasinya lebih dari 30, saya ambil 32 misalnya Bapak dan Ibu, saya hitung ternyata yang misalnya melakukan proses di angka 4, huruf A sampai dengan huruf C hanya ada 32 orang, tetap lebih dari 30, kemudian saya coba hitung. Ternyata setelah lihat hasilnya ada 30. Nah, saya sudah meyakini bahwa data saya benar, kemudian saya klik simpan, maka muncullah angka 30. Di dalam jenis sampelnya sudah keluar, jenis sampelnya adalah identifikasi, populasinya 32, maka muncul ada total sampelnya 30. Ya. Di sini ada angka 2, berarti ini adalah bulan kedua Bapak dan Ibu saya melakukan perhitungan sampel. Nah, selanjutnya kalau kita ingin masuk kepada hasil kita ingin menginput hasilnya, tadi kan sudah pastikan ada 30 sampel, maka tahap selanjutnya adalah bagaimana Bapak dan Ibu melakukan penginputan hasil observasi berdasarkan lembar observasi ke dalam aplikasi ini ya.
klik input kepatuhan pasien, maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama pasti adalah tanggal pengumpulan data. Misalnya tadi Bapak dan Ibu melakukan pengumpulan tanggal berapa, silakan dilakukan penginputan sesuai tanggal yang ada di dalam form observasi. Jangan lupa pilih observernya ya. Kemudian di sini selanjutnya adalah petugas ya, siapa petugasnya. Nah, untuk identifikasi sama halnya dengan kepatuhan kebersihan tangan, di sini kami menambahkan menu tanda plus dan tanda kurang ya. Nah, tanda kurang ini untuk mengurangi jika terjadi kelebihan penginputan. Kemudian tanda plus menambahkan jika selama pengamatan diperoleh lebih dari satu proses identifikasi yang dilakukan oleh petugas. Maksudnya gini, saya bertindak sebagai observer. Nah, kebetulan saya akan mengobservasi teman saya yang di bagian laboratorium. Selama saya melakukan pengamatan, misalnya kurang lebih 10 menit, saya melihat teman saya atau petugas lab itu menerima 3 sampel. Nah, 3 ini saya harus mematikan apakah petugas lab tersebut melakukan identifikasi sesuai dengan yang ada di dalam prosedurnya Bapak dan Ibu. Misalnya apakah dia menggunakan nama dan tanggal lahir, saya pastikan apakah itu sesuai atau tidak. Nah, ingat tadi ada 3. Karena ada lebih dari satu proses yang dilakukan, proses identifikasi yang dilakukan, maka tadi harus memanfaatkan tanda plus atau tanda kurang di pojok kanan atas. Ya. Jadi secara tampilan umum dia sama dengan KKT. Karena memang prosesnya selama pengamatan bisa hanya 1, bisa lebih dari 1. Jadi tidak harus Bu, berarti harus lebih ya Bu. Jadi kita harus klik tanda plus tidak. Kalau seandainya memang sama pengamatan si petugas lab saya tuh hanya menerima 1 sampel, jadi yang 1 sampel itu akan saya bukan 1 sampel, 1 kali proses identifikasi itulah yang akan saya input ke dalam form checklist saya. Selanjutnya nanti akan saya input ke dalam aplikasi. Oke. Tindakan intervensi. Oke, contohnya ya Bapak dan Ibu. Di sini kita sudah pilih tanggalnya tanggal 8, kita jangan lupa pilih observernya, kemudian ada petugasnya ya. Input sesuai dengan hasil observasi, contohnya pemberian obat, ya pertama nih. Ini pertama adalah dilakukan, berarti muncul tanda plus 1. Seingat saya ada tanda plus. Nah, Bapak dan Ibu, mohon maaf ya kalau kecil di pojok atas, saat kita masuk kepada INM kepatuhan identifikasi pasien, akan muncul pertama kali ada di sini angka 1. Angka 1 ini menandakan proses identifikasi yang dilakukan adalah 1 kali. Tapi nanti kalau 2 kali, baru kita bisa klik tanda plus yang ada di atas. Contohnya tadi misalnya prosesnya adalah pemberian obat, dan itu dilakukan. Selanjutnya dengan petugas yang sama Bapak dan Ibu, karena ada 2 proses identifikasi ya, maka saya akan klik tanda plus di pojok kanan atas ya. Di sini berubah menjadi angka 2, awalnya angka 1, maka nanti selanjutnya muncul di bawah angka 1 di bawah sini adalah angka 2. Oke. Angka 2 dengan petugas yang sama, kemudian observer yang sama, saya akan lihat lagi pemberian obat ternyata juga dilakukan. Ya, artinya sudah sesuai. Nah, di sini saya hanya menjelaskan bahwa ketika proses identifikasi yang dilakukan selama pengamatan lebih dari 1, maka Bapak dan Ibu dipersilakan untuk mengklik tanda plus di pojok kanan atas. Nah, selanjutnya sama proses yang ada di KKT, jangan lupa klik simpan. Akan muncul hasilnya, siapa nama petugasnya, siapa nama observernya, dan hasilnya. Ya. Kemudian ada kata edit dan hapus, ini sama Bapak dan Ibu, ketika misalnya kita salah mengentry, masih dibenarkan di sini untuk melakukan pengeditan. Tetapi tidak berlaku untuk sampel. Ya. Kita sudah masuk ke proses, silakan, tapi yang di depan tadi sampelnya itu yang harus tepat.